Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Harita dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Jauharatun Nafisah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijaga. 1450 Masehi, Adipati Tuban dianugerahi seorang putra, kemudian diberi nama Raden Syahid. Sejak kecil, Raden Syahid telah dididik mengenai agama Islam oleh gurunya di Kabupaten Tuban. Raden Syahid ketika masih muda adalah anak yang sangat nakal, suka berjudi, minum minuman keras, dan mencuri. Karena rasa malu dengan Raden Syahid, orang tuanya pun sampai tega mengusirnya dari kerajaan. Namun dengan diusirnya Raden Syahid dari kerajaan membuat Raden Syahid itu semakin nakal dengan menjadi perampok, membuat kerusuhan di hutan Jatisari. Dengan kenakalannya yang tidak wajar itu, Raden Syahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktiannya dengan mengubah buah aren menjadi emas. Nah, Raden Syahid pun bertobat dengan menjadi muridnya sebagaimana Sunan Bonang yang dididik dari keluarga Bupati Tuban. Raden Syahid pun mempelajari kesenian-kesenian dan budaya Jawa dari Sunan Bonang tersebut. Nah, kemudian Raden Syahid mengawali dakwah di desa Kalijaga yang berada di Kabupaten Cirebon dengan tujuan mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan gitu. Nah, Raden Syahid itu tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga. Dengan mula-mula ia menyamar sebagai pembersih masjid Sang Pencipta Rasa. Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uzlah atau menyendiri di Pulau Upri. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan 10 hari, laku rohani Raden Syahid diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Seperti wali-wali yang lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga sering menyiarkan agama Islam kepada penduduk melalui pertunjukan wayang. Selama menjadi dalang, Sunan Kalijaga juga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Nah, masyarakat yang ingin menanggap wayang itu bayarannya tidak berupa uang, melainkan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Sehingga dengan cara itu, Islam berkembang lebih cepat. Tidak hanya sekedar mendalang, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno seperti Semar dan Gareng. Sunan Kalijaga juga memodifikasi alur cerita dan mereformasi bentuk wayang dan perangkat gamelan sebagai pengiringnya. Tembang Sunan Kalijaga seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacu yang sampai saat ini kita ketahui. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1523 Saka atau sekitar 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak.